Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, seorang pria yang mengaku sebagai hacker Bjorka ditangkap karena meretas 4,9 juta akun database nasabah bank. Pelaku mengaku mendapatkan data ilegal dari dark web. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup menggugat dua perusahaan atas paparan radioaktif cesium-137 di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Gugatan diajukan setelah hasil investigasi Satgas Penanganan Cesium-137 menetapkan keduanya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya paparan radioaktif di kawasan industri tersebut. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Seorang pria berinisial WFT yang mengaku sebagai hacker Bjorka ditangkap polisi karena meretas 4,9 juta akun database nasabah bank. Pelaku diduga berniat melakukan pemerasan terhadap bank tersebut. Seorang pria berinisial WFT yang mengaku sebagai hacker Bjorka ditangkap Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. WFT diringkus karena diduga melakukan akses ilegal dan mengaku sebagai hacker Bjorka. Pelaku ditangkap di Desa Totolan, Kakas Barat, Minahasa pada Selasa 23 September. Kasubdit 4 AKBP Herman Edko menjelaskan, kasus bermula dari adanya laporan salah satu bank terkait akses ilegal. Pelaku dengan menggunakan akun X @bjorkanesia memposting dengan tampilan salah satu akun nasabah bank swasta dan mengirimkan pesan ke akun resmi bank tersebut. Pelaku mengaku telah meretas 4,9 juta akun database nasabah bank tersebut. Pelaku diduga berniat untuk melakukan pemerasan kepada bank tersebut. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan mendalam dan bermuara pada seorang pria yang berinisial WFT. Berdasarkan penyelidikan, pelaku mengaku sebagai Bjorka sejak 2020. AKBP Herman mengatakan uang pemerasan yang diminta pelaku belum diberikan. Pelaku mengaku mendapatkan data ilegal dari dark web dan kemudian menjualnya dengan harga puluhan juta. Kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. Pelaku dijerat dengan pasal 46 Junto pasal 30 dan atau pasal 48 Junto pasal 32 dan atau pasal 51 ayat 1 Junto pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara.
LPSK mengungkapkan keluarga diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan menerima 3 bentuk ancaman dari orang tak dikenal setelah pemakaman Arya Daru. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengatakan, keluarga diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan menerima 3 bentuk ancaman dari orang tak dikenal. Wakil Ketua LPSK, Susila Ningtyas menyebut ancaman tersebut terjadi setelah pemakaman Arya Daru. Ia mengungkapkan, ancaman pertama yaitu pengiriman sejumlah benda seperti simbol love, bintang, dan bunga. Benda tersebut diberikan seseorang dengan mengenakan hoodie hitam. Kemudian ancaman kedua terjadi di makam Arya, di mana makam Arya diduga diacak-acak. Bunga pemberian keluarga dibersihkan dan diganti dengan mawar putih di dekat nisan. Lalu ancaman ketiga kembali terjadi di makam Arya, di mana makam dibersihkan dan diletakkan bunga berwarna merah. Susila Ningtyas menyebut, kini 6 anggota keluarga Arya telah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Mereka mengajukan perlindungan karena menemukan sejumlah kejanggalan. Pengajuan permohonan perlindungan dari 6 anggota keluarga Arya Daru dilakukan pada akhir Agustus 2025 melalui kuasa hukumnya. Susila Ningtyas menyebut, keluarga Arya Daru mengajukan hak prosedural dalam proses hukum sekaligus pendampingan psikologis. Menjelang HUT ke-80 TNI, pesawat latih dan tempur menggelar gladi bersih di langit Jakarta dengan keberangkatan dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Latihan ini dipersiapkan untuk memeriahkan puncak perayaan HUT TNI di Jakarta. Menjelang perayaan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia, pesawat jenis latih dan tempur memulai sesi gladi bersih di langit Jakarta. Kegiatan ini dimulai dengan keberangkatan dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Jumat pagi sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Jenis pesawat tempur yang mengikuti gladi bersih antara lain Sukhoi Superjet 27 dari Skadron Udara 11, serta pesawat tempur Hawk 100 dan 200 dari Skadron Udara 1 dan 12. Selain itu, salah satu jenis pesawat latih yang turut berangkat adalah T-50I Golden Eagle dari Skadron Udara 15.
Para penerbang yang mengikuti sesi gladi bersih ini dipersiapkan untuk menerbangkan pesawat pada puncak perayaan HUT ke-80 TNI. Acara utama perayaan tersebut akan berlangsung di Monas pada Minggu mendatang. Gladi bersih ini menjadi bagian penting dalam persiapan TNI untuk memeriahkan langit Jakarta, sekaligus menunjukkan kemampuan alutsista udara di hadapan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup menggugat 2 perusahaan atas paparan radioaktif cesium 137 di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pemerintah menetapkan kawasan tersebut berstatus terkontaminasi dan menempatkan Satgas Penanganan Radiasi Cesium 137 untuk mengawasi aktivitas serta melakukan dekontaminasi. Dua perusahaan yang menjadi penyebab paparan radioaktif cesium 137 di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten digugat Kementerian Lingkungan Hidup. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Peter Metal Technology dan PT Modern Industrial Estate. Gugatan diajukan setelah hasil investigasi Satgas Penanganan Cesium 137 menetapkan keduanya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya paparan radioaktif di kawasan industri tersebut. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menjelaskan pemerintah telah menetapkan kawasan industri modern Cikande berstatus terpapar radioaktif. Kejadian khusus berupa cemaran radiologi radiasi itu berdampak pada seluruh aktivitas di kawasan tersebut, yang kini berada dalam kontrol Satgas Penanganan Radiasi Cesium 137. Untuk mengawasi lalu lintas barang keluar masuk, Satgas akan memasang Radiation Portal Monitoring atau RPM. Sambil menunggu, pengawasan dilakukan secara manual dengan menggunakan detektor milik Gegana, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Datan. Tim investigasi juga menemukan 10 titik sumber radiasi dengan tingkat kekuatan berbeda. 2 diantaranya telah berhasil didekontaminasi dan kini disimpan di gudang PT PMT. PMT itu mungkin ini juga karena ketidaktahuan mereka bahwa scrap yang dilebur itu mengandung cesium. Jadi lagi tidak ada faktor kesengajaan mungkin ya, karena memang ini barang masih kita selidiki. Jadi PMT berdasarkan penyelidikan Baris Krim Polri ini berasal dari 15 lapak di beberapa tempat di sekitar sini, dan ke-15-nya sedang dilakukan pendalaman. Apa pernyataan dari PMT secara langsung kepada KLH? PMT tentu menjadi pihak yang harus bertanggung jawab. Tadi saya sudah berbicara dengan pengelola kawasan Modern Land. 2 pihak yang akan dituntut tadi, saya sudah jelaskan kepada beliau, dua pihak yang akan dituntut oleh KLH. Yang pertama adalah PMT sebagai tergugat 1, tergugat 2 adalah pengelola kawasan PT Modern Land. Pengelola kawasan tadi saya sudah minta tolong ikut juga segera ikut menangani bersama-sama, karena ini kan agak lebar. Upaya itu tersebut nanti tentu akan tercatatkan kita pada saat kita lakukan gugatan pengadilan. Gugatan sedang kita susun dengan detail supaya konkret ya. Jadi kemudian di pidana, di sisi pidana juga ditempuh. Jadi ada 2 multidor ya semuanya, multidors. Jadi mulai dari pendekatan pidana ini terus kita lakukan karena melanggar
Undang-Undang 32 2009 pasal 98 ayat 1. Nah, yang atas kelalaiannya, jadi kita melihat atas kelalaiannya. Kedua, dari sisi pengelola kawasannya harus bertanggung jawab. Jadi dua orang ini akan dari pidana dan PSLH. PSL itu persengketaan lingkungan hidup yang sedang kita susun perdata. Kita perdata. Ini tim sedang menyusun dengan detail untuk diajukan ke pengadilan. Nah, untuk kasus ini perdatanya tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Kalau Undang-Undang 32 kan prioritas pertama diselesaikan di luar pengadilan, baru di pengadilan. Tapi untuk case ini tidak bisa. Ini harus lewat pengadilan. Gitu ya. Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mendekati area terpapar. Sejumlah badan usaha swasta penyalur bahan bakar minyak masih belum membeli pasokan base fuel atau bahan bakar minyak murni yang diimpor oleh Pertamina, baik dari Shell, APR maupun dari Vivo. Sejumlah badan usaha swasta penyalur bahan bakar minyak atau BBM masih belum membeli pasokan base fuel atau BBM murni yang diimpor oleh Pertamina. Baik dari Shell, APR maupun dari Vivo. Wakil Direktur Utama Pertamina Patraniaga Ahmad Muhtasyar menjelaskan, sebelumnya APR dan Vivo sepakat untuk membeli BBM murni dari Pertamina. Namun, dalam beberapa waktu, Vivo dan BPAKR membatalkan membeli BBM Pertamina. Ahmad menjelaskan bahwa alasan kedua SPBU swasta tersebut membatalkan pembelian BBM karena base fuel Pertamina diketahui mengandung etanol sebesar 3,5%. Hal inilah yang tidak sesuai dengan kriteria mereka. Padahal, kata Ahmad, menurut regulasi, kandungan etanol dalam BBM diperbolehkan hingga batas 20%. Selain Vivo dan BPAKR, pihaknya juga sempat melakukan negosiasi dengan Shell. Namun, negosiasi tersebut juga tidak berjalan lancar. Ahmad mengatakan, negosiasi tak berlanjut karena adanya proses birokrasi internal perusahaan tersebut. Sementara itu, perwakilan Vivo Indonesia mengakui bahwa memang pihaknya memang tidak jadi melakukan pembelian dari Pertamina. Pihak Vivo mengatakan beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah diminta itu dengan terpaksa dibatalkan. Namun, tak menutup kemungkinan Vivo akan berkoordinasi dengan Pertamina di masa mendatang, seperti yang diminta mungkin bisa dipenuhi oleh Pertamina. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa para pengusaha SPBU swasta mau mengikuti anjuran pemerintah untuk membeli BBM ke Pertamina. Hal itu menyusul SPBU swasta yang mengeluhkan ketiadaan stok BBM setelah pemerintah menolak menambah kuota impor.
Bahlil pun mengaku sudah menemukan win-win solution antara pemerintah dan SPBU swasta. SPBU swasta disarankan untuk membeli BBM dari Pertamina untuk mengatasi kuota impor BBM yang tidak ditambah. Namun demikian, sampai saat ini belum ada satupun SPBU swasta yang membeli BBM dari PT Pertamina Patraniaga. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan telah menandatangani surat keputusan kepengurusan P3 dengan Ketua Umum Muhammad Mardiono. Konflik internal mengenai kisruh dualisme di internal P3 kini memulai babak baru. Muktamar 10, kedua kubu yang berkonflik yakni kubu Agus Suparmanto dan kubu Mardiono menyatakan telah menyerahkan dokumen kepengurusan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya telah resmi menekan SK terkait kepengurusan P3 Ketua Umum Mardiono. Meski sudah menandatangani SK tersebut, Supratman mengaku belum mengetahui apakah pihak Mardiono telah mengambil SK tersebut di kantor Kementerian Hukum. Ia mengungkapkan Mardiono telah mendaftarkan kepengurusan sejak 30 September 2025. Selain itu, pihak Mardiono juga telah mengakses sistem administrasi Badan Hukum. Sebelumnya, P3 terbelah menjadi dua kubu, yakni Ketua Umum Mardiono dan kubu Agus Suparmanto yang dimotori Ketua Majelis Pertimbangan Partai Muhammad Romahur Muzi atau Gus Romi. Kedua pihak sama-sama mengklaim sebagai Ketua Umum hasil Muktamar 10 di Jakarta Utara. Kedua kubu kemudian mendaftarkan struktur kepengurusan baru ke Ditjen AHU Kementerian Hukum. Bahkan ada yang saya selesaikan dan lebih banyak. Di hari mereka mendaftar, saya langsung sahkan. Jadi tidak menunggu waktu, dan itu pun berlaku. Nah, khusus untuk yang terkait dengan P3, pada tanggal 30, salah satu yang mendaftar adalah Pak Mardiono. Kemudian setelah mereka mengakses sistem administrasi Badan Hukum, kemudian kami lakukan penelitian sebagaimana yang telah dilakukan oleh teman-teman di Ditjen AHU. Maka setelah dilakukan penelitian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Muktamar ke-9 di Makassar yang lalu, dan itu tidak berubah, maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono. Kemudian apakah sudah diambil? Saya belum tahu, karena saya serahkan kepada teman-teman di Kementerian Hukum
untuk menyerahkannya. Yang jelas saya sudah tanda tangani kepengurusan itu. Artinya secara sah sebagai Ya silakan ditafsirkan. Kalau itu bagian dari syarat sebuah keputusan pengesahan kepengurusan dari Kementerian Hukum, ya teman-teman tafsirkan sendiri. Tapi kemarin informasi KPK mengatakan telah menelusuri aliran dana kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank BJB ke keluarga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, termasuk istrinya Atalia Praratya yang juga anggota DPR RI. KPK mengatakan telah menelusuri aliran dana kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank BJB ke keluarga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, termasuk istrinya Atalia Praratya yang juga anggota DPR RI. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya meminta data terkait dengan harta kekayaan. Tak hanya itu, KPK juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menelusuri aliran dana dari kasus korupsi Bank BJB yang terjadi pada periode 2021 hingga 2023 tersebut. Namun KPK masih mengutamakan penelusuran aliran dana kasus Bank BJB terkait Ridwan Kamil terlebih dahulu. Nantinya, KPK akan mempertimbangkan apakah masih memerlukan keterangan dari keluarga Ridwan Kamil atau tidak. Sebagai informasi, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung pada 10 Maret lalu. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita motor gede yang kini telah dipindahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara KPK di Jakarta. Selain itu, KPK juga menyita mobil yang diketahui milik putra Presiden B.J. Habibie, Ilham Habibie. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.